Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah 6B dengan NIM 22090055. Di sini saya akan memaparkan hasil PPT saya yang berjudul Penganggaran untuk Perencanaan dan Pengendalian untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama, ada peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan metode untuk menerjemahkan tujuan dan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Pengendalian atau kontrol adalah proses mendapatkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Anggaran dapat digunakan untuk membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang direncanakan. Selanjutnya, ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama, ada anggaran induk atau master budget. Anggaran induk adalah sebuah rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Anggaran induk dapat dibedakan menjadi 2, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Yang pertama, anggaran operasional terdiri atas anggaran aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan, misalnya penjualan dan persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional adalah laporan laba rugi dianggarkan atau proforma. Yang kedua, ada anggaran keuangan, meliputi anggaran arus kas masuk, arus kas keluar, dan posisi keuangan. Rencana arus kas masuk dan arus kas keluar diperinci dalam anggaran kas. Jenis anggaran kas yang kedua ada disebut dengan anggaran berkelanjutan. Dalam anggaran berkelanjutan, setelah anggaran 1 bulan dicairalisasi, anggaran 1 bulan di masa datang ditambahkan sehingga perusahaan selalu memiliki anggaran dengan cakupan 12 bulan. Anggaran berkelanjutan menuntut manajer untuk selalu melakukan perencanaan di muka. Suatu organisasi biasanya menyiapkan anggaran tahun yang akan datang sekitar 4 atau 5 bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Jenis-jenis anggaran yang ketiga disebut dengan anggaran yang selalu diperbaharui. Anggaran ini hampir sama dengan anggaran berkelanjutan. Tujuan anggaran ini bukan agar perusahaan selalu memiliki anggaran selama 12 bulan, melainkan untuk memperbarui anggaran induk setiap bulan saat diperoleh informasi baru. Selanjutnya, ada fungsi anggaran. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Keterkaitan perencanaan, operasi, dan pengendalian. 1. Perencanaan, rencana strategis. 2. Tujuan jangka panjang. Yang ketiga, tujuan jangka pendek. Dan yang keempat, anggaran. Yang kelima, operasi, produksi, penjualan, dan pelayanan. Yang keenam, ada pengendalian, yaitu membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil direncanakan. Anggaran operasional. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget adalah proyeksi yang menunjukkan perkiraan penjualan setiap produk dalam unit dan rupiah pada perusahaan yang memproduksi beberapa jenis produk. Perkiraan penjualan harus dibuat untuk setiap hari. Anggaran produksi. Anggaran produksi menunjukkan jumlah unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung jumlah unit yang akan diproduksi, harus diketahui unit penjualan maupun unit persediaan akhir yang diinginkan baku.
Anggaran pembelian bahan baku merupakan salah satu anggaran yang perlu disusun lebih dahulu, mengingat bahan sudah tersedia ketika diperlukan. Oleh karena itu, kuantitas bahan yang akan dibeli dan jadwal pengirimannya perlu ditentukan di awal. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini menunjukkan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan dan biayanya untuk jumlah unit yang dianggarkan akan diproduksi. Seperti halnya bahan baku, penggunaan tenaga kerja langsung ditentukan berdasarkan hubungan teknis antara tenaga kerja dan output. Tenaga kerja tidak langsung akan dimasukkan ke dalam overhead. Yang kelima, anggaran overhead. Anggaran ini menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Pada unsur-unsur overhead ini tidak terdapat hubungan input-output yang mudah diidentifikasi. Biaya overhead terdiri atas dua jenis, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. 6. Anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca. Informasi tersebut juga akan menjadi input yang penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Yang ketujuh, anggaran harga pokok penjualan. Anggaran ini digunakan sebagai input dalam menyusun anggaran laporan laba rugi. Yang kedelapan, ada anggaran biaya pemasaran. Anggaran ini menunjukkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi. Unsur biaya pemasaran seperti komisi penjualan, biaya transportasi, dan perlengkapan akan berubah jumlahnya mengikuti aktivitas penjualan. Kesembilan, ada anggaran biaya riset dan pengembangan. Bagian ini bertanggung jawab terhadap pengembangan produk dan proses baru. Pengeluaran bagian tersebut untuk tahun yang akan datang diestimasi dan disajikan dalam anggaran biaya riset dan pengembangan. 10. Ada anggaran biaya administrasi. Anggaran ini mencakup taksiran pengeluaran total oleh perusahaan, sama seperti anggaran biaya riset dan pengembangan serta anggaran biaya pemasaran. Terkait dengan penjualan, sebagian besar biaya administrasi bersifat tetap. Biaya tersebut meliputi gaji staf, depresiasi gedung dan peralatan kantor pusat, honor, layanan hukum, dan lain dan masih banyak. Dan yang ke-11, ada anggaran laporan laba rugi. Anggaran laporan laba rugi adalah sebuah rencana. Ini berfungsi sebagai panduan yang menetapkan batas pengeluaran untuk berbagai pengeluaran di masa depan. Anggaran juga menetapkan target penjualan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendukung pengeluaran untuk periode waktu tertentu. Penyusunan anggaran keuangan. 1. Anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana terperinci yang menunjukkan perkiraan sumber dan penggunaan kas. Anggaran kas memiliki 5 bagian utama. Yang pertama, jumlah kas yang tersedia. Yang kedua, pengeluaran kas. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan kas. Dan yang keempat, saldo kas. Selanjutnya ada anggaran neraca. Anggaran neraca disusun berdasarkan informasi yang dimuat dalam posisi keuangan tahun sebelumnya dan anggaran lain dalam anggaran induk. Yang ketiga, anggaran laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan perubahan kas dan setara kas yang dalam satu periode. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam laporan arus kas dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan alat yang berguna untuk pengendalian. Untuk dapat digunakan dalam evaluasi kinerja, ada 2 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, adalah menentukan berapa jumlah anggaran yang akan dibandingkan dengan hasil sesungguhnya. Pertimbangkan kedua menyangkut dampak anggaran terhadap perilaku manusia. Kemudian, anggaran statis. Anggaran induk
disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu sehingga bersifat statis. Pendapatan dan biaya disusun untuk anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas yang jarang sama dengan aktivitas sesungguhnya, sehingga anggaran tersebut tidak banyak berguna dalam pembuatan laporan kinerja. Selanjutnya, ada anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk pengendalian karena dapat menghitung jumlah biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas sesungguhnya. Anggaran fleksibel kadang juga disebut sebagai anggaran variabel. Anggaran digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan keefektifan perusahaan. Efisiensi dicapai jika proses bisnis dilakukan dengan cara yang paling baik, yaitu dengan sedikit atau tanpa pemborosan. Dimensi perilaku dan penganggaran. Anggaran dapat mempengaruhi perilaku secara positif atau negatif, tergantung pada bagaimana anggaran digunakan. Perilaku positif terjadi apabila tujuan individu manajer selaras dengan tujuan organisasi dan manajer memiliki dorongan untuk mencapainya. Administrasi anggaran yang tidak tepat dapat menimbulkan reaksi manajer yang negatif. Perilaku negatif manajer dapat termanifestasi dalam beberapa cara yang dapat berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan organisasi. Ada beberapa karakteristik sistem penganggaran yang baik. Yang pertama, umpan balik mengenai kinerja yang sering. Yang kedua, insentif keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, penganggaran partisipasi. Yang keempat, standar realistis. Yang kelima, keterkendalian biaya. Dan yang keenam, banyak ukuran kinerja. Dari banyaknya materi yang sudah saya paparkan, di sini saya menarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Dan organisasi dan perusahaan anggaran sangat dibutuhkan sebagai alat untuk pengawasan dan pengendalian dan juga untuk efisiensi dan efektivitas dana suatu organisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.